Sahabat, pernahkah kalian merasa diuji begitu berat dalam hidup? Pernahkah kalian merasa ingin menyerah karena cobaan yang datang silih berganti? Tapi tahukah kalian, ada seorang sahabat Rasulullah yang mengalami penderitaan jauh lebih berat. Ia disiksa, ditindih batu besar di bawah terik matahari, dan hampir kehilangan nyawanya. Tapi satu hal yang luar biasa darinya, meski semua itu terjadi, imannya tetap tak tergoyahkan. Kisah ini adalah salah satu yang paling mengharukan dalam sejarah Islam. Sebuah kisah yang akan membuat kita merenung dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup. Kembali lagi di channel Kisah 1001 Hikmah, di mana kita akan membahas kisah-kisah penuh makna dari sejarah Islam. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat luar biasa dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh hikmah seperti ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat, yuk kita perbanyak sholawat. Tuliskan Shallallahu alaihi wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa tulis juga dari mana asal kalian. Kita lihat siapa saja yang menonton kisah ini dari seluruh Indonesia. Sahabat, bayangkan kita berada di Makkah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Saat itu, Makkah adalah kota yang sibuk. Orang-orang berdatangan dari berbagai suku untuk berdagang dan berziarah ke Ka'bah. Tapi tahukah kalian? Meskipun Ka'bah adalah rumah Allah, masyarakat Quraisy justru menyembah ratusan berhala di sekelilingnya. Setiap kabilah punya berhala sendiri. Ada Hubal, Lata, Uzza, dan banyak lagi. Mereka percaya bahwa berhala-berhala ini bisa membawa keberuntungan dan melindungi mereka dari bahaya. Tapi di balik kemegahan kota ini, ada juga sisi kelam yang menyedihkan. Masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang keras. Budak diperlakukan seperti barang, anak-anak perempuan dianggap aib, dan orang-orang miskin tidak memiliki hak yang sama dengan kaum bangsawan. Di tengah kondisi yang seperti ini, muncullah seseorang yang membawa cahaya. Seseorang yang mengubah segalanya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, beliau mulai menyebarkan Islam secara diam-diam. Beliau mengajak orang-orang terdekatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Esa, tanpa berhala, tanpa perantara. Awalnya, hanya sedikit orang yang menerima dakwah beliau. Orang-orang miskin, budak, dan mereka yang tertindas justru lebih dulu menerima Islam, karena mereka tahu hanya Islam yang bisa memberi mereka keadilan. Tapi kabar ini akhirnya menyebar, dan kaum Quraisy mulai merasa terancam. Mereka takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekayaan mereka, karena jika orang-orang berhenti menyembah berhala, maka bisnis patung-patung sesembahan akan hancur. Mereka mulai mencari cara untuk menghentikan dakwah ini, dengan cara apapun, termasuk siksaan. Di antara mereka yang pertama kali menerima Islam adalah seorang pria bernama Bilal bin Rabah. Seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Habasyah, sekarang Ethiopia. Sejak kecil, Bilal sudah hidup sebagai budak. Ia tak memiliki kebebasan, tak punya hak untuk berbicara, dan harus patuh pada semua perintah majikannya, seorang bangsawan Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf. Namun, Bilal bukan sembarang orang. Ia memiliki hati yang bersih, pemikiran yang tajam, dan yang paling penting, ia selalu mencari kebenaran. Ketika ia mendengar tentang ajaran Islam, hatinya bergetar. Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah, tidak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau budak, putih atau hitam. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka. Hingga akhirnya,
Ia mendatangi Rasulullah secara diam-diam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi sahabat, menerima Islam di zaman itu bukan perkara mudah. Tidak ada kebebasan beragama seperti sekarang. Bilal harus menyembunyikan keimanannya agar tidak ketahuan. Namun suatu hari, majikannya, Umayyah bin Khalaf, mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam. Saat itu, Bilal tidak berusaha menyangkal atau berbohong. Dengan tegas, ia tetap bertahan dalam keimanannya. Matahari sedang terik-teriknya. Pasir di padang pasir Makkah panas membara, bisa membakar kulit siapapun yang menyentuhnya. Disitulah Bilal diseret, tubuhnya dipukul, ditendang, dan dihina di depan orang banyak. Tinggalkan agamamu, wahai Bilal. Sembahlah kembali berhala-berhala kita. Namun, Bilal tetap teguh. Meski tubuhnya lemah, meski cambuk mendarat di punggungnya, ia hanya mengucapkan satu kata, Ahad. Ahad. Allah itu Esa. Sahabat, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Bilal bukan hanya seorang budak biasa. Ia adalah simbol keteguhan iman. Meskipun dunia menekannya, meskipun siksaan terus datang, ia tetap bertahan dengan satu keyakinan, Allah itu Esa. Namun, ini baru awal dari ujian besar yang menanti Bilal. Siksaan ini bukan yang terakhir. Ujian yang lebih berat masih menunggunya. Sahabat, setelah Bilal tertangkap oleh majikannya karena masuk Islam, siksaan terhadapnya tidak berhenti. Bahkan, setiap harinya semakin berat. Pada suatu pagi yang sangat terik, Bilal dibawa ke tengah kota. Tubuhnya diikat, lalu diseret di atas pasir yang panas membara. Debu dan batu-batu kecil melukai kulitnya, tapi ia tetap diam. Tak ada jeritan, tak ada rintihan. Orang-orang Quraisy berkumpul menyaksikan Bilal yang sedang disiksa. Beberapa dari mereka berteriak, "Lihat! Budak ini keras kepala. Apa untungnya meninggalkan agama nenek moyangnya?" Namun Bilal tidak goyah. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, ia tetap berkata, Ahad. Ahad. Katakan berhala kita lebih baik, Bilal. Atau kau akan mati. Tapi Bilal tetap tak bergeming. Ia hanya mengulang satu kalimat yang semakin menyulut kemarahan majikannya. Ahad. Ahad. Allah itu Esa. Umayyah bin Khalaf semakin murka. Ia merasa Bilal tidak bisa lagi diajak bicara. Maka, ia memutuskan untuk memberinya siksaan yang lebih berat. Kalau kau tetap keras kepala, Bilal, kau akan mati di sini. Sahabat, bisa kalian bayangkan. Nafasnya sesak, tubuhnya semakin lemah, keringat bercucuran, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi apa yang dilakukan Bilal? Apakah ia menyerah? Tidak. Ahad. Ahad. Semakin ia disiksa, semakin kuat pula ia menunjukkan imannya. Hingga akhirnya, Umayyah kehabisan cara. Ia berpikir, kalau aku tidak bisa membuatnya meninggalkan Islam, maka lebih baik aku biarkan dia mati perlahan. Siksaan itu berlangsung selama berhari-hari. Setiap hari, Bilal diseret ke padang pasir, dipukuli, dan ditindih batu besar. Hari berganti hari, Bilal tetap dalam kondisi yang sama. Tubuhnya semakin kurus, luka-luka semakin dalam, tapi imannya tetap kokoh. Di tengah kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan hidup, Bilal tetap berpegang teguh pada imannya. Bahkan, ketika tubuhnya semakin melemah, ia tetap berkata, Ahad. Ahad. Wajah Bilal yang penuh luka, tapi sorot matanya tetap tajam dan penuh keimanan. Sahabat, coba bayangkan. Berapa banyak dari kita yang bisa bertahan dalam ujian seperti ini? Seberapa kuat iman kita dibandingkan dengan Bilal? Di saat Bilal hampir kehilangan nyawanya,
Allah mengirimkan pertolongan melalui sahabat terbaik Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari, Abu Bakar mendengar kabar tentang penderitaan Bilal. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendatangi tempat penyiksaan itu. "Umayyah, sampai kapan kau akan menyiksa manusia ini? Tidak cukupkah semua luka yang sudah kau berikan padanya?" Umayyah tertawa sinis dan berkata, "Ini urusanku, Abu Bakar. Budak ini milikku. Berapa harga budak ini? Aku akan membelinya. Budak ini tidak ada gunanya bagiku. Tapi kalau kau benar-benar mau, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Ambil semua ini, dan mulai sekarang, Bilal adalah orang yang merdeka." Sahabat, bisa kalian bayangkan? Setelah sekian lama menderita, setelah melalui begitu banyak siksaan, akhirnya kebebasan itu datang. Bilal kini bukan lagi seorang budak. Ia adalah orang yang merdeka karena Allah. Tapi apakah kisahnya berakhir di sini? Tidak, sahabat. Justru ini adalah awal dari perjalanan luar biasa seorang muadzin pertama dalam sejarah Islam. Sahabat, setelah Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, kehidupannya berubah drastis. Dulu, ia seorang budak yang tidak punya hak, tidak punya kebebasan, dan hanya bisa menerima perintah. Kini, ia adalah seorang pria merdeka. Tapi apa yang dilakukan Bilal setelah bebas? Apakah ia memilih untuk pergi jauh dan menikmati kebebasannya? Tidak. Sebaliknya, Bilal justru semakin mendekat kepada Rasulullah. Ia ingin terus belajar tentang Islam, ingin menjadi bagian dari dakwah ini. Sejak hari itu, Bilal selalu berada di sisi Rasulullah. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat beliau, selalu ikut dalam perjuangan Islam, dari masa-masa sulit di Makkah hingga peristiwa hijrah ke Madinah. Saat kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Bilal termasuk di antara mereka. Di sana, Islam mulai berkembang pesat, dan Rasulullah mulai membangun peradaban Islam yang kuat. Tapi di Madinah, ada satu hal yang belum ada. Islam semakin berkembang, namun belum ada cara untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Sahabat, coba bayangkan, di masa itu belum ada pengeras suara, belum ada jam digital untuk mengingatkan waktu sholat. Bagaimana cara memanggil orang-orang ke masjid? Beberapa sahabat mengusulkan menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, ada juga yang mengusulkan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Tapi Rasulullah tidak setuju. Islam harus punya cara yang khas, yang berbeda. "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku, ada seseorang yang mengajarkan sebuah seruan yang sangat indah untuk memanggil orang-orang ke sholat. Sungguh, itu adalah mimpi yang benar. Ajarkan seruan itu kepada Bilal, karena suaranya lebih indah darimu." Sahabat, bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan Bilal? Dulu ia hanya seorang budak yang hina di mata manusia, tapi kini ia dipilih langsung oleh Rasulullah untuk menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin tetap Rasulullah. Setiap hari, 5 kali sehari, ia mengumandangkan seruan kepada umat Islam untuk sholat. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama Rasulullah, tiba saatnya ujian terbesar bagi umat Islam terjadi. Rasulullah wafat. Sahabat, bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan Bilal? Orang yang dulu menyelamatkannya, orang yang selalu membimbingnya, kini telah tiada. Setelah kepergian Rasulullah, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali ia mencoba, suaranya tersendat oleh tangisannya. Ia menangis terseduh-seduh, tidak sanggup melanjutkan, dan sejak hari itu, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Sahabat, Bilal adalah bukti bahwa dalam Islam,
Tidak ada perbedaan ras, suku, atau status sosial. Seorang mantan budak bisa menjadi muadzin pertama dalam sejarah, dan suaranya terus dikenang hingga hari ini. Sahabat, dari kisah ini kita belajar banyak hal. Tanda centang putih tebal keimanan sejati tidak mudah goyah meski diuji dengan penderitaan. Tanda centang putih tebal keteguhan hati akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tanda centang putih tebal sahabat sejati seperti Abu Bakar adalah contoh bagaimana kita harus peduli terhadap sesama Muslim. Bilal tidak hanya bebas dari perbudakan, tapi ia juga mendapatkan kehormatan besar. Karena Rasulullah memilihnya sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya mengumandangkan azan di seluruh Madinah, membangunkan hati umat Islam untuk beribadah. Sungguh kisah ini begitu mengharukan. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tulis di komentar, bagian mana dari kisah ini yang paling menyentuh hati kalian. Dan buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.